Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan dua gaya kepemimpinan. Ada yang disebut dengan kepemimpinan transaksional atau transactional leadership. Ada juga yang disebut dengan kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Kedua gaya ini atau kedua tipe ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, yang cukup menonjol. Ada yang memakai transaksional, di mana gaya transaksional lebih kaku, bahkan ada yang mengatakan bahwa cara pandangnya itu orientasinya masa sekarang atau orientasi masa pendek gitu ya, waktu dalam jangka waktu yang pendek. Ada juga yang mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional itu adalah kepemimpinan yang ya gayanya itu seperti leader, seperti pemimpin pada umumnya gitu, yang sudah mempunyai cara berpikir yang visioner jauh ke depan, kemudian mempunyai pola pikir yang kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melihat pemaparan materi yang saya akan berikan pada hari ini. Yang pertama, tentang kepemimpinan transaksional ini merupakan gaya atau style yang menunjukkan perilaku si pemimpin terhadap bawahannya. Kepemimpinan transaksional ini sering disebut sebagai pemimpin yang bergaya manajer. Jadi lebih banyak menonjolkan pada tupoksinya, tugas pokok dan fungsi dalam menata organisasi atau mengarahkan bawahannya. Menurut pandangan Bas tahun 1995 dalam Jamaluddin Ancot tahun 2012, kepemimpinan transaksional mempunyai atau memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dikerjakan. Jadi, seorang atasan selalu memberikan satu arahan kepada bawahan bahwa inilah yang kalian kerjakan, yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi dari karyawan atau pegawai itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah meminta karyawan untuk mematuhi aturan atau standar kerja yang sudah ditetapkan di organisasi. Jadi seorang manajer selalu berpikiran bahwa karyawan itu harus mematuhi aturan yang ada gitu. Kalau tidak lagi mematuhi aturan, berarti mereka bisa diberikan hukuman ya, punishment sesuai dengan standar yang berlaku dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah mengatur kesepakatan kontraktual. Jadi seorang pemimpin selalu mengatur waktu ya, kesepakatan yang dibuat antara karyawan dan atasan. Jadi kesannya kaku sekali itu. Oleh karena itu ada kontrak kerja yang diberlakukan dalam organisasi untuk mengontrol atau untuk memberlakukan aturan-aturan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat adalah mengawasi karyawan dalam bekerja untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan aturan atau efektif. Ya, jadi selalu atasan itu melakukan atau mengawasi karyawan agar mereka bisa dipastikan itu bekerja sesuai dengan aturan gitu, atau yang disebut dengan supervise subordinate to ensure work in carry out effectively. Jadi di sini yang kita lihat bahwa seorang pemimpin itu bagaimana berusaha sekuat mungkin agar para pekerja itu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi sangat kaku ya. Kemudian selanjutnya adalah mengisolir pekerjaan dari dunia yang berubah ya. Jadi selalu seorang atasan itu mengunci gitu ya, atau tidak memberikan ruang yang bebas kepada bawahannya, sehingga bawahan itu ya hanya bekerja sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh atasan. Ya kalau keluar dari situ itu harus melalui perintah dari atasan lagi. Jadi tidak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahan untuk melakukan inovasi atau kreativitas
yang sesuai dengan visi misi dari organisasi. Tapi yang dilakukan pemimpin adalah bagaimana mereka bekerja sesuai dengan tupoksi mereka. Ya, kalau di luar dari tupoksi itu berarti selalu harus berkoordinasi dengan atasan gitu. Kemudian yang keenam adalah memotivasi karyawan dengan menggunakan hadiah yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Jadi selalu bawahan itu diberikan motivasi dan memberikan hadiah. Use contingent reward to influence motivation gitu. Jadi selalu bawahan itu selalu diberikan iming-iming gitu. Iming-iming kalau kalian bekerja dengan baik saya akan kasih hadiah gitu. Jadi bawahan itu tidak bekerja sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka, tapi bekerja sesuai dengan apa yang menjadi target dari pemimpin itu sendiri. Ya, harusnya dalam organisasi ya dilihat bahwa karyawan itu mempunyai kemampuan untuk mengatur, ya, kemampuan untuk menggerakkan organisasi gitu. Bukan hanya seorang atasan yang bisa mengatur, tapi bawahan juga mempunyai kemampuan untuk mengatur dirinya gitu, mengatur pekerjaannya gitu. Dan pastinya mereka mempunyai inovasi dan kreativitas yang ini kalau diberikan dengan sebaik-baiknya maka akan menambah atau meningkatkan kinerja dari organisasi. Tapi ya lain halnya dengan kepemimpinan yang transaksional ini. Kemudian yang ketujuh adalah menjamin agar hadiah diberikan secara adil, ensure the equity of the reward gitu. Jadi diberikan hadiah ya dengan seadil-adilnya gitu. Nah, ini bagusnya juga ya seorang pemimpin yang transaksional. Kalau dikaitkan dengan teori tentang manusia, maka dia masuk dalam kategori pemimpin yang menggunakan teori X, yang kurang menghargai, kurang menghormati hasil kerja dari karyawannya. Jadi selalu mengira bahwa karyawan itu ya tidak akan bekerja kalau tanpa bimbingan, gitu. Tidak akan bekerja kalau tanpa perintahnya. Selalu dikait-kaitkan seperti itu. Jadi karyawan bekerja karena seorang pemimpin itu sendiri. Bukan bekerja karena memang mereka mempunyai sumber daya yang mumpuni. Gitu. Oke, selanjutnya adalah kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Gitu. Berbeda dengan kepemimpinan transformasional ini lebih bergaya pada leader atau lebih banyak mendorong karyawan untuk berkreasi dan berinovasi. Berkreasi itu adalah menciptakan ide-ide yang baru, ya, ide-ide yang cemerlang. Gitu. Sedangkan berinovasi itu dia adalah menciptakan sesuatu yang baru. Kalau berkreasi itu mengembangkan ide-ide yang sudah ada. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda ya. Kreasi itu adalah mengembangkan ide-ide yang sudah ada agar orang lain tertarik dengan ide itu sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua adalah berinovasi dengan menciptakan ide-ide baru agar kekinian gitu. Ya, jadi menjadi tren gitu. Ia lebih banyak menggunakan teori Y yang memandang karyawan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya pastinya. Memiliki kesadaran dalam dirinya untuk bekerja dan bangga terhadap pekerjaannya. Jadi seorang pemimpin selalu memotivasi karyawannya bahwa ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Ya, jadi pada saat diberikan tugas ya atasan, maka silakan kalian melakukan sesuatu, berekspresi sesuai dengan tanggung jawab kalian sendiri. Tapi ingat bahwa apa yang menjadi keberhasilan dari organisasi itu bukan hanya keberhasilan dari saya sendiri, tapi keberhasilan dari Anda sendiri, keberhasilan dari semuanya. Jadi karyawan itu merasa memiliki organisasi itu gitu. Sehingga mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik dari organisasi, bahkan mengangkat nama baik dari organisasi itu sendiri. Kemudian memiliki kesadaran dalam dirinya untuk bekerja gitu. Jadi menganggap bahwa bawahan itu mempunyai kesadaran yang tinggi
dan bangga terhadap pekerjaannya. Kalau tidak bangga ya, kalau tidak cinta, tidak bangga dengan pekerjaannya ya ngapain gitu. Oleh karena itu yang paling penting dalam bekerja adalah bagaimana kita mencintai pekerjaan kita dan bangga gitu. Ya bahwa nantinya kita akan berada pada posisi yang tinggi, posisi yang rendah, itu adalah sebuah siklus atau katakanlah sebuah hal yang umum terjadi. Kadang-kala kita di atas atau di bawah itu menurut saya itu tidak perlu kita memperdebatkan gitu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana apabila seorang atasan memberikan tugas kepada kita, maka kita harus melakukan dengan baik gitu, melakukan dengan maksimal gitu. Bahwa semuanya apakah baik atau tidak ya kembali lagi pada penilaian dari seorang atasan gitu. Secara umum kepemimpinan transformasional ini lebih memiliki sifat yang melihat karyawan as the human being gitu. Jadi melihat manusia sebagai manusia itu sendiri, manusia yang mempunyai keinginan, manusia yang mempunyai hasrat gitu. Manusia yang mempunyai ide-ide yang brilian gitu. Daripada melihat manusia sebagai robot semata-mata. Jadi bukan seperti robot ya. Jadi pada saat bawahan diperintah seakan-akan kita memegang sebuah remote dan kita bisa memerintah sesuka hati gitu. Jadi bukan seperti itu kita membina karyawan ya, tapi menjadikan mereka sebagai manusia yang manusiawi gitu ya. Yang mempunyai nilai-nilai, mempunyai hak ya, mempunyai ide yang harus dihormati pastinya gitu. Kemudian oleh karena itu kepemimpinan transformasional memiliki 4 ciri karakteristik. Yang pertama adalah idealized influence, kemudian intellectual stimulation, kemudian inspirational motivation, dan individual consideration. Ya satu-satu saya akan menjelaskan mengenai apa bentuk-bentuk kepemimpinan itu. Yang pertama adalah idealized influence, yaitu meliputi kepada hal-hal yang bersifat keteladanan gitu. Jadi dia mempunyai influence itu punya pengaruh gitu. Seorang pemimpin itu harus punya pengaruh dengan bawahannya. Apa yang dikatakan itu menjadi satu ketertarikan gitu. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan ya, itu menjadi sesuatu yang menarik bagi bawahan. Sifat-sifat yang ditujukan pemimpin kepada pengikutnya, misalnya bagaimana memberikan pelayanan kepada orang lain. Si pemimpin lebih memperhatikan karyawannya daripada dirinya sendiri, rela berkorban, berani menanggung resiko dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah intellectual stimulation. Ya, jadi di sini seorang pemimpin mengajak para bawahannya atau pengikutnya untuk membuat gagasan baru. Gitu. Jadi menstimulasi, merangsang otak mereka ya, merangsang cara berpikir mereka agar berpikir secara logis, berpikir secara jernih. Menilai gagasan yang dilontarkan, mengapresiasi gagasan dari bawahan. Jadi apa yang dikatakan oleh bawahan itu jangan langsung ini tidak sesuai dengan gagasan saya. Kemudian kita menjustifikasi atau menjatuhkan dia ya, bahwa Anda salah gitu. Ya, seharusnya seorang atasan itu menghindari kata-kata menyalahkan ide-ide itu gitu. Tapi menggunakan narasi-narasi kalimat yang diupayakan tidak menyinggung perasaannya gitu. Ya misalnya kita berbeda pendapat bahwa ya saya sangat mengapresiasi pendapat Anda. Ya tapi saya alangkah baiknya kita menggunakan ide seperti ini gitu. Jadi mungkin bagi dia itu adalah baik gitu, bagi kita itu buruk. Tapi kalau kita memandang bahwa itu baik gitu, dan ada yang lebih baik, kenapa tidak gitu. Jadi ada ide yang baik, ada ide yang lebih baik gitu. Jangan kita mengkategorikan ada ide yang baik dan buruk gitu. Pada saat bertentangan dengan kita, tidak sama dengan kita, maka itu disebut dengan ide yang buruk. Saya kira itu hal yang tidak boleh terjadi ya. Mengapresiasi gagasan dari bawahan, kemudian sekecil apapun gagasannya itu. Kemudian selanjutnya selalu mengembangkan kompetensi pengikutnya. Jadi diikutkan pelatihan, dibina, bagaimana mereka mengikuti pembinaan, kemudian
dilatih, dan lain sebagainya, ya. Diikutkan dalam kegiatan BIMTEK misalnya, ya, agar kompetisinya itu semakin semakin baik. Banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada bawahan dalam usaha mencari gagasan yang baru gitu. Di banyak bertanya gitu. Ya kebanyakan kan seorang pemimpin itu ya kalau sama bawahan itu ya kalau 1 jam waktunya itu ya bawahan palingan ya 5 menit 10 menit itu bicaranya. Atasan itu ya sekitar 40 sampai 50 menit itu menghabiskan waktu untuk mendengarkan ceramah dari atasan itu. Ya, seorang pemimpin yang dalam intellectual stimulation itu selalu menanyai bawahan gitu ya. Banyak menanyai bawahan. Selalu mengembangkan pembelajaran atau learning by question atau leading by question. Kemudian selalu mendorong untuk menambah wawasan baru. Kemudian selanjutnya adalah individual consideration, yaitu ciri pemimpin transformasional yang selalu memperhatikan kebutuhan bawahannya dan selalu membantu karyawan untuk maju baik dalam hal karir maupun dalam kehidupan pribadi. Selalu diperhatikan, ya. Bawahan itu memang butuh perhatian gitu dari atasan. Jadi semakin atasan itu semakin perhatian dengan bawahan, maka bawahan itu merasa dihargai gitu, merasa bahwa pemimpin saya ini orangnya baik gitu. Itu yang kita rasakan gitu dalam kehidupan organisasi. Disapa misalnya, ya, atau katakanlah diajak untuk makan sama-sama. Misalnya itu adalah bentuk dari upaya menghargai bawahan. Selalu membantu karyawan untuk maju. Jadi didorong, kalian harus punya prestasi gitu. Ya kalau punya prestasi, kalian akan menjadi orang-orang yang terbaik misalnya, gitu. Selalu didorong mereka. Tidak boleh pada saat mereka sudah di atas kemudian kita menjatuhkan mereka, tidak boleh ya. Mereka tetap semangat, berikan ruang kepada mereka untuk berekspresi gitu, sebaik mungkin. Baik itu dalam kehidupan karirnya maupun dalam kehidupan pribadinya gitu. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh karyawan. Kemudian selanjutnya adalah inspirational motivation gitu. Inspirational motivation itu adalah sifat kepemimpinan transformasional yang selalu memberikan aspirasi dalam bekerja, mengajak karyawannya untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita yang luhur agar mereka bisa hidup bermakna. Jadi selalu memberi motivasi kepada bawahan bahwa hidup ini harus seperti ini. Hidup ini mempunyai hikmah. Ada orang yang sedang putus asa dengan pekerjaannya karena mungkin tidak bisa menyelesaikan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, maka seorang pemimpin harus memberikan motivasi gitu. Memberikan kata-kata bijak, memberikan hal-hal wejangan yang baik agar bisa menghidupkan semangatnya, gairahnya dalam bekerja gitu. Kemudian bekerja bukan hanya semata-mata mencari sesuap nasi gitu, tapi menjadikan hidup itu bermakna gitu. Jadi jadikanlah hidup ini bermakna gitu. Ada dalam pemahaman kami misalnya orang Buton itu, bahwa ada dalam bahasa Butonnya begini, indah-indah mo bolmo karo atau indah-indah mo karo somanamo. Indah-indah mo arta somanamo karo, indah-indah mo karo somanamo. Lipu indah-indah mo lipu somanamo. Sara indah-indah mo sara somanamo agama. Kalau kita melihat dari konteks bahasa Indonesianya bahwa meskipun harta ini sudah hancur lebur, tetapi diri kita ini harus selamat gitu. Tidak apa-apa harta itu selamat. Oleh karena itu bisa kita maknai bahwa kita mencari uang itu sebenarnya bukan menghancurkan diri kita, tapi diri kita lah yang harus dijaga gitu ya. Kebanyakan orang mencari sesuap nasi kemudian menghancurkan dirinya sendiri gitu. Ya, jadi diperbudak oleh keinginan mencari sesuap nasi. Ya, oleh karena itu jadikanlah diri kita ini bermakna gitu.
dengan mencari sesuap nasi itu untuk hal yang bermakna bagi diri kita dan bagi orang lain gitu. Untuk bermanfaat bagi diri kita maupun keluarga, bangsa dan negara. Jadi bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi ya betul-betul hidup ini bermakna. Kemudian selanjutnya kepemimpinan transformasional memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk menemukan kearifan dan mencari tantangan diri untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Gitu. Jadi menemukan kearifan, ya, ya ada apa namanya local wisdom, gitu. Ada kearifan lokal gitu yang ada kearifan dalam dirinya sendiri. Gitu. Bahwa ya kita apa namanya kita bekerja itu apa namanya harus bisa menikmati hidup ini gitu. Yang kita bekerja seakan-akan kita berlari tanpa arah gitu, atau berlari dengan memaksakan diri sehingga kita jatuh pingsan gitu. Ya bekerjalah sekuat tenaga, tapi jangan terlalu memaksakan sehingga diri kita yang berbahaya gitu ya. Ya membahayakan diri kita dalam bekerja itu tidak boleh gitu. Ya, kemudian mencari tantangan sendiri gitu. Jadi ya hidup itu ada tantangan juga gitu ya. Tapi tantangan itu harus bisa memberikan motivasi bagi kita. Ada ya dalam teori-teori motivasi bahwa apabila engkau ingin sukses, maka keluarlah dari comfort zone. Ya apa comfort zone itu apa, ruang yang nyaman gitu ya, keluar dari ruang nyaman gitu. Jangan terpaku dalam safety box ya, box yang apa namanya yang aman gitu, tapi keluarlah dari box yang dimana engkau mendapatkan tantangan, dan di situ engkau mendapatkan satu apa namanya pelajaran dalam hidup, bagaimana kita menempah diri, bagaimana kita menguatkan diri dalam kehidupan ini. Gerak langkah hidup karyawan dimotivasi untuk kemaslahatan kemanusiaan dan untuk beribadah, selalu memberikan motivasi bahwa kebahagiaan yang hakiki itu akan dicapai bila orang mampu taat secara total melaksanakan aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian ya itu saja yang saya berikan. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya saya akan mengulas lebih banyak lagi tentang kepemimpinan. Nah, banyak sekali gaya kepemimpinan yang perlu kita pelajari agar ini bisa menjadi inspirasi dalam menjalankan kehidupan kita sebagai atasan. Ya, tidak meski menjadi atasan dalam organisasi, karena kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Ya, minimal memimpin hawa nafsu kita agar kita tidak serakah dengan hidup. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.